Saudara, kita yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan sedang mencari kesatuan orang-orang percaya yang mencurahkan segenap hatinya untuk sebuah kesatuan. Nah saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 10. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberikan hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Saudara, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada mereka bahwa janji Tuhan buat mereka, ada penyertaan Tuhan. Tetapi saudara, bukan Allah tidak menggenapi firman-Nya. Saat mereka keluar dari padang gurun, dari Mesir saudara, mereka melihat bahwa orang Israel sudah berubah setia. Saat mereka masuk tanah Kanaan, menikmati berkat yang berlimpah, tidak sedikit mereka melupakan janji Tuhan. Saudara, seringkali janji Tuhan itu luar biasa saudara. Tetapi saya katakan musuh terbesar bagi kita adalah pikiran kita saudara. Ya. Karena kita sudah lama dalam keadaan, ya boleh saya katakan terikat dari hidup yang lama. Orang Israel 400 tahun ada di Mesir saudara. Saat mereka keluar dari Mesir, pikiran itu susah sekali mau berubah. Sampai-sampai janji Tuhan buat mereka di tanah Kanaan, mereka anggap itu janji kosong saudara. Dan saya katakan sampai hari ini bagi kita orang percaya, lebih mudah kita mendengar tetapi sangat sukar untuk merubah cara kita berpikir. Terlebih pada hari-hari yang sukar ini saudara, kita mungkin sudah diingatkan berapa kali, banyak kali firman Tuhan. Tetapi merubah cara pikir itu perkara yang sangat berat. Ya, saudara, ini bukan
kerja satu hari, ya bukan hari ini saya sudah selesai. Tidak, saudara. Besok datang lagi pikiran itu. Pikiran yang lama, cara pikir yang lama. Melihat keadaan yang tidak baik-baik saja, timbullah pikiran-pikiran yang lama. Saudara, itu tidak mudah. Orang Israel 400 tahun loh, saudara, di padang gurun. Sudah melihat tanda-tanda ajaib, tetapi pikiran mereka masih tidak bisa berubah. Itu sebabnya mereka 40 tahun untuk berubah tetapi tidak bisa, saudara. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Dan yang bisa masuk tanah Kanaan itu anak-anak yang lahir di padang gurun. Ya, itulah yang masuk ke tanah Kanaan itu, saudara. Semua yang lahir di Mesir semuanya mati semua. Hanya Kaleb dan Yosua yang lahir di Mesir bisa masuk ke tanah Kanaan. Semua yang lahir di Mesir, saudara, tidak ada satupun terkecuali. Semua mereka mati di padang gurun. Kenapa? Mereka tidak bisa berpikir tanah Kanaan itu seperti apa. Jangan sampai, saudara, kita sudah orang Kristen, kita sudah lahir baru, kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya katakan untuk merubah pikiran itu seringkali itu tidak mudah. Ya, berat, saudara. Baru-baru ini kami ada planning, saudara, untuk mengunjungi anak kami di Australia. Saya sudah apply visa. Apa yang terjadi, saudara? Visa kami reject, ya. Selama ini, bukan selama ini ya, dulu pernah saya apply. Kami sekeluarga, 3 keluar, saudara, istri saya reject. Tapi kali ini saya berpikir kalaupun reject pasti saya bisa lulus. Ya, kemungkinan istri saya mungkinkah ada, ya ini pikiran ya. Oh, jangan-jangan rekodnya sudah ada di sana, jadi tidak mungkin dirilis, akhirnya dua-dua reject. Ya, saya berpikir kita coba lagi lah, jangan putus asa ya. Menguatkan diri sendiri, menguatkan diri ya. Apply lagi ya, saudara tahu apply yang kedua bukan reject tetapi kena scammer ya. Jadi waktu kita update, kenapa belum ada jawaban? Oh, dia bilang tunggu nanti tanggal sekian. Kamu berangkat tanggal 14, jadi nanti tanggal 15 Mei baru bisa summit ya. Sampai 15 Mei, 16, 17, 18 tidak ada jawaban. Email lagi, bagaimana jawaban? Oh, harus gambar itu paspor full color dan sebagainya. Ya, bukankah kita sudah kirim dan sebagainya? Akhirnya kita berpikir, ini kayak something wrong. Kayaknya ini tidak betul ya. Kita apply lagi yang ketiga, saudara. Apply yang ketiga, kali ini betul-betul yang resmi punya ya. Tidak langsung dapat jawaban, saudara. Dan di situ saya mulai berpikir, sudahlah. Saya bilang sama Wilson, kau siap-siap. Kalau tidak ada visa, kau harus jalan. Jangan sampai tidak ada wakil dari sini untuk ketemu adikmu, nanti dia sangat sedih. Ya, kalaupun kami tidak bisa dapat datang, visa tidak keluar. Ya, saudara, saya udah berdoa loh, saudara. Istri saya tidak tahu, saya nangis berdoa. Saya berdoa nangis bukan karena mau pergi ke Australianya. Tapi saya bilang, ini udah 1 tahun loh saya tidak ketemu anak saya. Tuhan, kalau lihat Australia saya gak terlalu memaksa lah ya. Gak perlu ke Australia pun ya. Cukup dekat-dekat ke Bali pun masih makan babi, saudara. Ya, babi panggang saya sangat tertarik. Ngapain jauh-jauh ya. Tapi saya mau ketemu anak saya. Saya berlutut, saya nangis, tapi nothing happen, tak ada terjadi apa-apa. Dan timbullah pikiran, sudahlah, ya apa boleh buat. Saya bilang sama anak saya, Dek, kayaknya kami gak bisa ya, jangan dipaksa. Nanti Koko aja yang pergi ke sana. Dia pun udah mulai damai, dia pun ya oke, ya tak apa-apa ya. Saudara, sibuklah kita gawai, saudara, kita gawai, lupalah. Mau pergi kata pergi, sudahlah ya. Tiba-tiba hari terakhir mau antar tamu, anak saya Wilson bilang, Dad tolong itu email, nomor telepon kamu, ya, saya mau cek ya.
Dia tiba-tiba teriak saudara, yes, yes. Saya pikir ada apa? Apa yang sedang terjadi? Dia bilang, Dad, sudah approve. Jadi sama mami sudah dapat. Ya, saudara, sebelum itu keluar, apa yang ada di pikiran? Gagal lagi. Enggak mungkin. Oh, ini pasti ada masalah, ya. Bahkan awal-awal saya tanya sama istri saya, nanti kita ke Australia. Dia bilang, jangan memberikan harapan palsu dengan saya. Wah, saya dengar itu saudara. Loh, saya bukan masalah tidak bisa merealisasinya. Masalahnya masalah negara itu kasih visa atau tidak, ya. Tapi perkataan itu saudara, saya bilang, saya kecewa loh perkataan kamu. Karena saya nggak bisa berjanji, ya. Dan saudara, pikiran itu walaupun sudah pendeta loh saudara. Jangan berpikir pendeta itu kayak malaikat. Oh pasti breakthrough, pasti terjadi, pasti. Waktu summit gagal, summit kena scammer, summit lagi tidak ada jawaban. Apa yang terjadi saudara? Kita mulai, kayaknya udah nasib. Kayaknya mustahil. Ya, kayaknya udahlah orang bilang sekarang ini apa? Berdamailah dengan apa adanya. Pernah dengar orang berkata, udahlah berdamai dengan keadaan. Saudara, kelihatannya itu betul, kelihatannya itu tidak. Alkitab berkata, kalau kamu baik-baik saja melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, sekian janjinya buat kita. Itu menjadi paket bagian untuk kita yang percaya. Karena orang Israel ragu tentang hal itu. Sehingga mereka berkata, beginilah nasib kami, berdamai. Kami ini pelarian, kami ini hanya pengungsi. Demikianlah mereka mati di padang gurun selama 40 tahun. Kita bukan memaksa saudara, bukan. Tetapi kita membangkitkan iman, Tuhan ada sesuatu yang engkau kerjakan dalam hidup ini. Di luar aku berpikir, karena mukjizat itu masih terjadi. Seringkali kita ambil jalan yang boleh saya katakan jalan selamat lah, jalan tengah. Berdamai dengan keadaan. Ya. Tidak saudara, Tuhan tidak katakan ya berdamailah dengan keadaanmu. Tidak. Tuhan membangun sebuah mimpi buat mereka. Kamu yang tadinya 400 tahun jadi budak. Hei, sekarang aku janji kepadamu. Engkau akan mengalami kelimpahan. Engkau akan makan hasil lama. Tuayan tahun lalu, saudara masih makan sampai hari ini. Bahkan sampai ujung tahun nanti. Engkau masih makan tuayan yang lama. Dan sepanjang tahun ini, saudara menyimpan itu di tempat simpanan. Karena saudara memakan hasil yang lama. Bukankah kita berdamai dengan keadaan cukup-cukupan, pas-pasan? Tidak saudara, saya bukan saudara berpikir menjadi sombong, menjadi orang rakus, bukan. Tetapi saya percaya kalau Tuhan memberkati saudara, ada maksud Tuhan. Saya bersyukur jemaat-jemaat yang ada. Mereka dari pulau loh, 4 orang dari pulau. Hanya satu saja orang kerja, itu pun kerja di kelapa sawit. Bagi mereka itu sudah cukup berada yang satu itu. 4 orang itu hamba Tuhan dari pendalaman, dari tempat yang terpencil. Mereka kaget, makanya saya punya feeling, oke, setiap pengkhotbah saya taruh di depan ikut salaman. Ada yang salam amplop saudara. Mereka surprise. Ya. Bukan seringgit, bukan 2 ringgit. Pastor pulang cerita. Ya. Yang saya ketawa itu mereka hitung-hitung. Siapa paling banyak dapat amplop second. Ya. Ada satu pastor yang dapat banyak saudara. Mereka katakan, ya traktir kami ya, kau dapat banyak. Ya. Saya bawa ke Singapura saudara. Lebih banyak jalan kaki karena dolar saya tak banyak. Jadi naik taksi tak ngam saudara 6 orang. Jadi saya bilang siap-siap ya jalan kaki, siap pastor. Ya. Saudara tahu saya balik sampai Johor Bahru, kaki saya kayak bengkak semua. Ya. Ya. Kayak satu Singapura kami jalan saudara, ke airport, ya ke Sentosa, ke Singa, ya semua jalan kaki saudara. Ya. Tapi mereka senang betul, saya dalam hati,
Senang sekali mereka. Jalan ke Sentosa saudara. Senang sekali saudara. Saudara mungkin tidak pernah ke Bengkulu. Tetapi saat saudara memberkati itu hamba Tuhan. Mereka rasa bangga, mereka rasa bersyukur. Andai kata jemaat Tuhan di tempat ini pengemis semua. Udahlah mereka dari pendalaman, dari pulau, sampai ke sini jemaat melarat. Wow, saudara saya percaya dan yakin kenapa Tuhan taruh kita di sini. Supaya lewat hidupmu, engkau jadi berkat. Amin. Engkau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Andai kata kita orang melarat, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Kami taruh mereka di apartemen saudara. Sampai mereka tuh sungkan. Pastor gak usah lah makan, kami masak saja sendiri. Kita beli lauk. Karena setiap kali makan saudara, ajak makan pakute, makan di restoran. Mereka lihat aduh pembayarannya ini. Kayaknya boleh 1 bulan biaya keluarga mereka. 1 kali makan. Sampai mereka sungkan. Pastor masak aja kami. Saya bilang gak pernah tamu masak. Pokoknya ikut saja saya makan. Saya makan apa, kau makan apa. Hampir setiap kali makan babi saudara, mereka senang sekali. Ya. Kalau pendeta di tempat ini melarat, bagaimana saya bisa ajak mereka makan? Tentu ada maksud Tuhan saudara. Oleh sebab itu saya katakan, jangan berdamai dengan keadaan sudahlah cukuplah. Tidak, katakan Tuhan pakai saya menjadi alatmu. Untuk kepanjangan tangan Tuhan menjadi berkat banyak orang. Haleluya saudara. Ya, bilang sama orang sebelahmu, jadi orang miskin kan atau jadi orang kaya? Ya, Anda apa-apalah pastor. Ya ngam-ngam saja. Ya, kalau kita doa pun kayaknya doa kita cukup-cukup sajalah. Ya, kalau Tuhan berkati, berkatilah. Kalau tak apalah. Ya, kadang-kadang kita nggak berani klaim saudara. Karena kita sudah di pikiran yang lama saudara. Kita di pikiran yang lama. Kita nggak berani untuk berbicara sesuatu yang sepertinya kita tidak mampu. Saudara enggak perlu cerita kepada orang lain. Tetapi cara engkau berdoa. Cara engkau berdoa kepada Tuhan. Bagaimana engkau berkata-kata kepada Tuhan. Bagaimana tindakanmu, cara engkau berpikir setiap hari. Ya. Tuhan memberikan janji kepada mereka. Mereka masih di padang gurun loh saudara. Mereka belum masuk di tanah Kanaan. Tapi Tuhan berkata, engkau akan makan hasil lama. Sedangkan engkau sudah menuai musim baru. Engkau masih makan musim lama, cukup lama. Sampai musim baru itu terus mengalir. Apa yang ada pada kita hari-hari ini saudara. Datangnya cepat, keluarnya juga cepat. Belum sempat disimpan saudara. Mari kita berdoa. Kenapa? Ini something wrong. Ini bukan normal. Ini tidak betul. Karena Tuhan panggil kita menjadi umat yang mengalami kelimpahan. Bilang sama orang sebelahmu, mengalami kelimpahan. Saudara ini janji Tuhan, bukan janji saya. Janji Tuhan. Saudara dipanggil menjadi anak Tuhan. Kenapa? Untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Supaya lewat hidupmu, engkau jadi berkat. Engkau menjadi saksi. Engkau menjadi terang kepada orang lain. Engkau dapat menceritakannya kepada orang lain. Bagaimana pengalaman hidupmu, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkata, ya, ayat 3 katakan, jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Di Timur Tengah saudara, hujan itu adalah berkat yang besar. Karena dengan hujan itulah ada kehidupan. Ya, kalau kita melihat berkat apa yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, itu luar biasa saudara.
Dikatakan ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ini berbicara tentang kelimpahan, saudara. Bagaimana mereka dapat menuai kalau tidak ada hujan. Di negeri itu kalau tidak ada hujan. Jadi hujan itu adalah berkat, hujan berkat, saudara. Di dalam kitab Kejadian, saudara, ayat 13. Seorang yang disebut bapak orang percaya. Jadi kalau kita adalah keturunan orang percaya, saudara, inilah janji bagi orang yang percaya. Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai ayat 6. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emas. Jadi zaman dulu saudara, emas itu bagian terakhir. Yang pertama itu ternak saudara. Kenapa? Karena ternak itu dapat beranak, berkembang dia. Dapat ya dari 2 jadi 3 jadi 4 dan sebagainya. Kalau emas dia tidak beranak emas saudara. Ya jadi dulu ternakan itu menjadi alat ukuran kekayaan seseorang. Ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lalu juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudara, pada awalnya Abraham keluar dari kampung halamannya tidak membawa apa-apa. Tetapi Alkitab berkata Abraham berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri. Saudara, pada awalnya Abraham sampai ke Betel itu tidak bawa apa-apa. Kali ini dia tiba lagi ke Betel, di mana pertama kali dia mendirikan mezbah Tuhan di sana, memanggil nama Tuhan di sana. Saudara, kadang-kadang kita ini mudah lupa. Kalau sudah kaya, saudara lupa asal-usul. Lupa bagaimana background kita. Ya. Kita kadang-kadang tidak ingat. Kenapa Tuhan suruh kita ingat kembali? Karena kita tahu dari mana kita berasal. Supaya kita tidak sombong. Ingat baik-baik saudara. Kalau saudara memulai cari Tuhan, percayalah satu saat nanti Tuhan bawa saudara untuk mengingat kembali dari mana engkau start. Ya. Kalau saudara cerita dari mana awal kita, saudara, aduh kayaknya nggak mungkin sampai di sinilah. Mustahil, saudara. Ya. Itu mustahil. 89 saya merantau ke sini single. Ya, nggak bawa apa-apa. Itu kayaknya mustahil kalau hitung-hitung sekarang. Ya. Nggak mungkin, saudara. Punya rumah, punya kereta, punya anak, punya keluarga. Itu nggak mungkin. Kita aja berangkat, saudara, kita masih bayat. Kita belum ada apa-apanya, saudara. Orang lihat kita aja kayaknya nggak ada harapan ini anak. Ya, paling-paling pulang nanti sama lagi. Ya. Tetapi saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya katakan itu karena nama Tuhan. Abraham begitu dia berjalan, dia ingat kembali tempat di mana dia memanggil nama Tuhan. Seorang yang nama Abraham, dia tidak pernah lupa backgroundnya. Bukan berarti hidup lama,
Tetapi ingat, kita ini ada sampai hari ini itu karena berkat Tuhan. Abraham ingat tempat di mana dia memanggil nama Tuhan. Dia sadar itu karena Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu saudara, yang menjadi pertanyaan, kalau saudara diberkati seperti Abraham, masihkah saudara ingat Tuhan? Bukankah tidak sedikit orang sudah diberkati, dia lupa Tuhan saudara. Dia lupa Tuhan. Saya masih ingat dulu, karena saya sudah melayani hampir 30 tahun lebih saudara. Ada jemaat yang sangat sederhana. Hanya nyewa rumah kedai itu pun satu bilik. Tidak ada almari. Tidak ada. Kalau dia nonton TV ke bilik sebelah. Tetapi begitu diberkati saudara punya rumah. Ya, istrinya dari 1, 2, 3. Berkembang saudara. Ya. Lupa Tuhan. Saya bilang alangkah baiknya dia tidak diberkati. Jadi tidak nambah istri. Ya. Karena berkatnya banyak saudara, nambah istri. Ya. Saya dalam hati coba kalau dulu dia melarat terus. Ya, siapa yang mau lirik dia? Tak ada handsome pun. Ya, tapi karena ada duit saudara, orang tertarik. Ya. Saudara, kadang-kadang kita ini saat diberkati kita lupa. Jangan-jangan kalau Tuhan belum memberkati kita belum bisa dipercayakan. Karena Tuhan melihat kalau berkat itu datang, engkau ini bisa dihancurkan oleh berkat itu. Abraham, kenapa dia diberkati? Sekaya-kayanya dia tidak pernah lupa Tuhan. Dia balik tempat di mana dia dulu memanggil nama Tuhan. Ya. Terus terang saudara, mungkin kita, pastor kalau saya diberkati, saya pasti, belum tentu. Tuhan tahu kok. Ya. Tuhan tahu. Jadi menjadi pertanyaan, jangan-jangan kita belum diberkati karena belum kita dipercaya. Karena Alkitab berkata kalau engkau melakukannya dengan setia apa yang dijanjikan Tuhan, janjinya itu menjadi bagian buat kita. Itu sebabnya saudara, kita koreksi diri, kita prepare, kita persiapkan. Jangan-jangan Tuhan sudah mau memberkati, tapi kita belum dipercayakan. Kita belum ready, kita belum siap. Jangan-jangan waktu berkat datang, justru kita gak ibadah. Kenapa? Lagi tes kereta Ferrari ke Kuala Lumpur. Ya, mungkin. Ya. Lagi tes kapal layar berangkat ke Langkawi, ke Bali. Ya, mungkin. Ya. Ada banyak kesibukan. Mungkin. Saya tidak tahu kenapa berkat itu belum mengalir. Tetapi kita belajar dengan Abraham. Berkat yang melimpah itu tidak membuat dia lupa dari mana dia memulai. Dari mana dia start. Dia kembali lagi ke tempat kemahnya mula-mula dia memanggil nama Tuhan. Dia datang lagi dengan kerendahan hati dan berkata, disinilah saya mulai. Mari kita koreksi hati kita saudara. Jangan sampai kita terhambat diberkati. Kenapa? Karena belum siap saudara, belum ready. Kita jangan-jangan belum menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita yang mengendalikan, kita mulai, ini karena saya yang pandai cari makan. Ini karena saya tahu selok-beloknya, saya punya banyak connection. Saya punya kenalan banyak, saya punya orang-orang dekat. Saudara, hari-hari ini hari yang sukar, hari yang berat. Tidak mudah, makanya kita sadar saudara, cari Tuhan dengan segenap hati. Karena berkatnya tidak akan pernah habis. Sumbernya adalah dari Dia. Tuhan pasti sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita.
yang menurut kita mustahil. Tapi karena kita setia di dalam Tuhan, karena kita hidup takut akan Tuhan, Dia bukakan berkat dalam hidup kita. Supaya lewat hidupmu engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saudara, saya sangat bangga, bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini. Tamu-tamu yang datang selalu dapat feedback yang positif. Pastor, kami diberkati. Ya, kami diberkati. Justru saya yang takut saudara, mereka mau undang saya ke Bengkulu. Aduh, saya ini masalah bukan sombong saudara. Kalau saya ke pendalaman itu satu minggu lah saya tak boleh ke WC saudara. Tidak bisa keluar dia saudara. Ya. Saya masih ingat ke pendalaman Kalimantan, ke Krayan. 4 hari kami di sana. Pagi sarapan kerbau, tengah hari kerbau, makan malam kerbau saudara. Itu enggak pernah ke belakang. Sampai nanti ke Malaysia saudara, wah baru dia sakit perut. Wah saya dalam hati kok tahu-tahu juga dia ini ya. Bayangkan di Krayan sana kita lagi mau kencing saudara. Saya bilang, pastor kami mau ke toilet mana? Sana. Sana di mana? Terserah di Padang sana, tembak saja di mana. Wah, susah sekali kita, aduh. Memang tidak ada orang saudara, tetapi kita nggak bisa lupakan imajinasi itu saudara. Aduh, tapi mereka enjoy saja tembak sana sini saudara. Kita kok nggak bisa keluar saudara, heran saudara. Makanya saya bilang, oh nanti lihat ya, nanti Desember kira-kira. Kenapa? Mereka rasa, wow jemaat di tempat ini kok melayani semua hamba Tuhan. Saya mau ketawa-ketawa, wah kita ini kayak menteri ya, pakai kereta orang kaya katanya. Ya, saya dalam hati saya diam ketawa-ketawa, orang kaya lah kamu ya. Saudara, saya percaya apa yang ada pada kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Amin saudara. Kita mungkin tidak bisa menginjil ke sana saudara. Tapi mereka yang datang ke sini. Kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa melayani mereka? Tentu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan saudara. Abraham dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Dan luar biasa saudara. Sampai Alkitab bilang, ayat 5, dan juga Lot yang ikut bersama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Wow saudara. Kalau Tuhan berkati itu, dia nggak tanggung-tanggung berkati saudara. Apa Tuhan tidak tahu mereka sudah banyak? Tahu. Tapi Tuhan tambah lagi saudara. Dia berkati mereka. Padahal tadinya mereka cuma pengembara. Lot tidak punya apa-apa, cuma ikut omnya saja, ikut uncle-nya Abraham. Dia nggak punya modal. Dia diajak Abraham karena kesian lihat dia. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya saudara, Lot mulai tinggi hati. Dia berani lawan omnya, uncle-nya. Dia berani lawan. Bahkan saudara, dia mulai bersaing dengan Abraham. Dia lupa. Yang bawa itu Abraham. Dia dapat berkat karena ikut Abraham. Saudara, biarlah kita juga koreksi diri. Kita diberkati ini bukan karena kita pandai. Ya. Kita diberkati ini bukan karena kita lebih rajin dengan orang lain. Bukan. Karena Tuhan berkati. Amin saudara. Biarlah ini selalu tertanam di hati kita saudara. Karena apa? Makin kita rendah hati di hadapan Tuhan. Makin banyak curahan berkat Tuhan dalam hidup kita.
Yang menjadi hal yang menakutkan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mulai sombong. Saat kita mulai katakan, ini karena aku. Ini karena hebatku. Ini karena kemampuanku. Disitulah akhirnya kita jauh dari Tuhan, saudara. Dan terakhir, saudara, dalam kitab Kejadian, berkat Tuhan ini tidak bisa terhambat oleh apapun. Kejadian pasal 26. Ayat 1, nanti kita lompat ayat 12 sampai ayat 14, saudara. Kejadian pasal 26 ayat 1 dulu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Ayat 12, saudara, kita lompat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya, saudara. Ini tahun kemarau loh, saudara. Ini tahun tidak mungkin diberkati. Ini tahun sulit, ini tahun sukar. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, di musim sukar itulah mukjizat Tuhan terjadi. Amin, saudara. Bukankah tahun ini tahun sukar? Tahun berat? Kita nggak boleh sembarang-sembarang isi minyak, saudara. Dibatasi. Ya, tadinya 300 liter, sekarang 200. Katanya nanti turun lagi 150 liter. Ya. Kita nggak tahu, saudara. Musim ini musim sukar. Tapi tahu nggak, saudara? Berkat Tuhan buat engkau tidak terbatas oleh tahun apapun. Oh, nggak ada yang amin. Waduh, pikirannya masih pikiran lama ini. Ya. Ya. Justru inilah masanya kita klaim. Inilah masanya kita terobos masa yang sukar ini. Bukan berarti kita foya-foya, nanti Tuhan berkati, enggak apa-apa. Tidak, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita enggak sembarang jalan, kita enggak sembarang invest, kita enggak sembarang bertindak. Kita minta tanda dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara di musim yang sukar ini. Di musim kemarau ini. Berkat Tuhan tidak pernah terhambat oleh musim. Karena Tuhan ada di setiap musim. Amin, saudara. Mungkin engkau berkata, aduh sukar untuk cari kerja hari-hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Inilah masanya engkau mengalami mukjizat Tuhan. Saudara, Ishak menabur bukan di musim yang baik-baik saja. Di musim yang sukar itulah dia menabur dengan iman. Hari-hari ini, saudara, bertindak dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan janji buat saudara. Ya. Terus terang, kami juga, ya tadinya saya berpikir, aduh, saya dengan istri mau berangkat ke Australia. Ini ada empat tamu, ya. Saya hampir suruh mereka jalan sendiri ke Singapura, saudara. Kenapa? Apa yang di pikiran saya? Saya nggak punya dolar. Saya nanti mau ke Australia. Saya keperluannya banyak. Biar mereka jalan sendiri. Saya nggak keluar uang. Ya. Pokoknya saya sudah siapin love offering sama mereka. Nah, itu bagian mereka. Mereka kan mau jalan sendiri. Tapi Tuhan tegur saya. Kau takut nabur ya? Ya. Kau nggak berani nabur ya? Ya. Saya jadi, aduh saudara. Saya hamba Tuhan jadi pelit loh saudara. Ya. Saya mau cari makan nasi campur. Ya. Tapi Tuhan bilang sama saya, ini 4 orang hambaku. Kalau saja kau kasih air putih 1 gelas, kau sudah dapat berkat. Ya, kau mau kasih makan mereka nasi campur? Ya, mereka mau. Tapi Tuhan bicara sama saya. Wah, saya cari restoran, saudara. Ya. Selama mereka ada di Johor Bahru, ya, nggak makan di food court. Ya.
makan di restoran. Kenapa? Secara roh jasmani, Tuhan saya punya keperluan, nanti kami berangkat ke Australia, kami punya perlu uang dan sebagainya. Tuhan katakan nabur. Nabur. Sukar loh saudara, suruh nabur itu berat. Jangan bersaudara berkata, pastor gak berani nabur. Sukar nabur. Tapi kalau saudara berani nabur, Alkitab berkata pada tahun itu juga dia mendapat 100 kali lipat. Amin saudara. Ya kadang-kadang kita terus terang saudara, gak mudah untuk menabur itu. Bohong kalau saudara katakan gampang nabur, tidak. Kita mau nabur, otak ini jalan. Ya. Saudara lihat wallet saudara mulai menipis, ini jalan saudara. Cukup gak nanti? Ya. Tapi kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, lakukan dengan iman. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mau nyanyikan kekuatanku di dalammu. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita saudara. Ajaib Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Kadang-kadang pikiran lama kita sukar untuk dilupakan. Sukar untuk dirubah. Saat kita melihat keadaan dalam keadaan sukar, pikiran kita mulai jalan. Masih adakah mukjizat? Saudara, Tuhan izinkan visa kami tidak keluar. Kami setiap hari berdoa. Beberapa bulan kami berdoa, tidak ada terjadi sesuatu. Jangan saudara berpikir kami masih percaya. Kami hampir tidak percaya, ragu. Dan kami sudah mulai ambil tindakan langkah lain. Saudara, kami hamba Tuhan biasa. Di saat sukar kita manusia muda lemah. Malam ini melihatlah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara.